Nah, bener nggak sih dok, kalau makan bawang putih itu bisa membantu untuk mencegah COVID-19? Apa benar kalau misalnya coronavirus ini bisa menyebar melalui udara? Nah nih dok, sering banget orang bingung membedakan gejala virus COVID-19 dengan influenza biasa. Bedanya ODP, PDP, suspek, dan yang positif itu apa dok? Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang lebih kompeten akan situasi saat ini. Dan dia ternyata juga adalah finalis Miss Indonesia 2018. Dia tidak lain adalah Rauda Kasmir. Rauda Kasmir adalah seorang dokter muda yang bertugas di RSUD Kabupaten Bekasi. Nah, udah nggak perlu lama-lama lagi. Sekarang aku mau langsung telepon dokter Rauda. Video call ya. Nih, aku telepon sekarang ya. Halo dokter Rauda, apa kabar? Halo Carla, kabar Nah, baik. apa kabar nih dok setelah semasa self quarantine ini? Kegiatan apa aja yang dokter lakuin nih di rumah? Kalau mau suaranya putus-putus. Halo? Halo dok? Ya. Nah, dokter Rauda apa kabar nih? Ya gimana? Ya, alhamdulillah kabar aku baik. Ya, alhamdulillah kabar aku baik. Semoga Carla dan keluarga juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Kak, gimana kegiatan apa aja yang dokter Rauda lakuin nih semasa self quarantine? Kegiatan yang biasa aku lakuin. Kegiatan yang biasa aku lakuin selama isolasi di rumah yaitu baca buku, terus juga olahraga ringan kayak treadmill ataupun workout. Terus sisanya sih family time aja sama keluarga karena jarang jujur banget ada family time selama akhir-akhir ini aku keluarga karena kan akhir-akhir ini aku koas nih, terus juga aku koas pindah-pindah tempat. susah banget Jadi susah cari kebetulan dan kebetulan ada self quarantine ini bersyukur banget, jadi aku lebih punya banyak waktu jadi aku lebih punya banyak waktu untuk family time di rumah. Gitu. Nah nih dok, aku dan teman-teman di rumah pastinya ini juga penasaran nih, mau bertanya tentang soal COVID-19. Ini kan jadi pandemik saat ini nih dok. Nah, dokter Rauda, sekarang aku mau tanya. Nah, aku punya beberapa pertanyaan nih, sampai aku udah buat listnya loh. Aku punya banyak pertanyaan. Kenapa di Indonesia semakin meningkat orang yang terjangkit virus corona? Nah, apa aja juga dok gejala-gejala yang perlu kita waspadai nih? Oke, jadi menurut WHO, COVID-19 ini kan merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh coronavirus. Nah, coronavirus ini menyebar dari manusia ke manusia melalui droplet yang diproduksi ketika seseorang dengan gejala COVID atau penderita itu berbicara, batuk maupun bersin. Yang kemudian droplet tersebut akan mengenai mulut atau hidung orang yang ada di dekatnya, ataupun mengenai permukaan benda dalam jarak 1 meter dekat penderita. Nah, penyakit COVID-19 ini memang semakin meningkat setiap harinya, tidak hanya di Indonesia, tapi juga seluruh dunia karena sifatnya yang sangat infeksius itu. Nah, kalau gejalanya sendiri itu biasanya ada demam, batuk, sesak nafas, nyeri tenggorokan, hidup tersumbat, dan juga malaise. Baik dok. Nah nih dok, sering banget orang bingung membedakan gejala virus COVID-19 dengan influenza biasa. Bisa dijelaskan nggak dok sedikit perbedaannya yang perlu kita ketahuin? Oke, gejala flu biasa kita yang udah kita ketahui kan seperti bersin, hidung tersumbat, terus juga sesak tenggorokan, batuk, demam. Nah, namun pada COVID-19 ini gejala utamanya seperti demam tinggi lebih dari 38 derajat, kemudian batuk, sesak nafas, terutama gejala tersebut timbul setelah orang-orang yang mempunyai gejala itu berpergian yang terjangkit virus corona atau juga kontak dengan pasien yang terkonfirmasi corona, seperti itu. Oh gitu dok. Nah, aku juga mau bertanya nih dok. Kan sekarang ini yang sudah seperti diberitakan oleh pemerintah, kata social distancing itu sudah berubah menjadi kata physical distancing. Nah, menurut dokter seberapa pentingnya sih physical distancing untuk situasi sekarang ini? Bisa dijelaskan nggak ke teman-teman semua di rumah ini? Nah, dari yang sudah aku jelaskan sebelumnya, kan penularan COVID-19 ini dari manusia ke manusia melalui droplet dalam jarak dekat ataupun dari kontak dari permukaan yang pernah kita pegang-pegang itu kan. Nah, kemudian maka dari itu physical distancing ini diperlukan guna untuk pencegahan dan juga memutus rantai penularan COVID-19. Aku mau bertanya tentang pendeteksian virus nih dok. Nah, tentang rapid test.
Gimana tuh dok? Aku sempat baca di berita kalau rapid test ini bisa membantu untuk mendeteksi virus corona. Nah, bagaimana sih cara kerja rapid test ini dok? Bisa dijelaskan sedikit nggak tentang rapid test ini? Gimana cara kerjanya dan juga mungkin sedikit mungkin prosedurnya dan juga mungkin sampai biayanya dok? Oke, rapid test adalah metode screening awal untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Nah, antibodi ini juga akan diproduksi oleh tubuh jika ada paparan dari virus corona. Rapid test juga diharapkan dapat menyaring secara cepat keberadaan kasus positif corona yang pengerjaannya cukup sederhana dan mudah untuk dilakukan. Oke dok. Nah, kalau bisa dijelaskan juga nih dok, apakah semua orang atau hanya orang-orang tertentu, yang aku maksud orang tertentu ini mungkin yang sudah ada gejalanya nih dok, yang bisa mengikuti rapid test ini dok? Nah, kalau dari pedoman pencegahan dan pengendalian COVID yang aku baca sebelumnya, rapid test ini bisa digunakan untuk orang tanpa gejala atau kasus kontak dari pasien yang terkonfirmasi corona. Kemudian untuk mendeteksi kasus orang dalam pemantauan atau pasien dalam pemantauan pada wilayah yang tidak mempunyai fasilitas PCR. Nah, contohnya kemarin temanku ada cerita nih pengalaman dari temanku minggu lalu dia kan ikut acara meeting sebuah organisasi. Nah, di sana kan namanya meeting kita ketemu orang, sosialisasi, terus juga dia ada kontak salam-salaman sama beberapa orang yang hadir dalam acara itu. Kemudian beberapa hari kemudian beberapa dari orang-orang yang hadir acara tersebut terkonfirmasi positif corona. Nah, kemudian temenku kan langsung kaget dan juga agak khawatir karena dia sempat ada kontak fisik sama penderita tersebut. Kemudian akhirnya temanku pergi ke layanan kesehatan menceritakan bahwa dia ada kontak dengan pasien yang terjangkit corona. Nah, maka dari itu dia disarankan untuk melakukan rapid test. Seperti itu contohnya. Wow, berarti ini cukup mengerikan ya dok? Dengan jabat tangan aja bisa mengeluarkan virus COVID-19 ini ya. Dan dok, mau tanya juga masih seputar rapid test nih. Bedanya ODP, PDP, suspek, dan yang positif itu apa dok? So, kalau orang yang positif kan itu udah jelas dia terkonfirmasi corona. Kemudian kalau ODP ini orang dalam pantauan. Nah, misalnya orang tersebut sebelumnya pergi ke suatu tempat yang terjangkit virus corona atau juga kemudian dia kembali. Terus kalau PDP itu kan pasien dalam pemantauan. Nah, pasien yang belum timbul gejala tapi mungkin sebelumnya ada kontak dengan dengan pasien yang terkonfirmasi corona. Nah, kalau suspek ini orang dengan gejala corona tapi dia belum terbukti belum terkonfirmasi positif corona, seperti itu. Oh, baik dok. Oke. Nah, kalau kita sudah merasa gejala-gejala ini dok, misalnya saya udah merasa ada mungkin pusing atau sedikit demam dan mungkin saya merasa kalau tubuh saya lagi nggak enak badan nih dok, mending langsung karantina sendiri, self quarantine, atau lebih baik langsung pergi ke dokter nih dok untuk dicek? Nah, tergantung. Sebelumnya kamu ada pergi ke wilayah yang terjangkit corona atau ada kontak dengan pasien positif corona atau enggak. Nah, tapi lebih bagus sih maksudnya konsultasi dengan layanan kesehatan aja ya. Oh, baik dok. Jadi memang cukup mengerikan ya dok ya. Kadang juga katanya hasil atau gejala ini mungkin baru bisa dilihat 14 hari gitu ya dok ya, sekitar 2 minggu. Iya. Ya, karena masa inkubasi dari COVID-19 ini 14 hari, maka dari itu lockdown kemarin kan disarankan 14 hari atau lebih untuk memutus rantai penyebaran penyakitnya. Oke dok, oke, baik. Nah nih dok, masih seputar rapid test ya dok. Apakah hasil dari rapid test ini cukup efektif? Dan atau ada yang lebih efektif nih dok, seperti PCR? Perbedaannya antara PCR dengan rapid test ini apa dok? Siapa yang mungkin lebih bagus untuk dalam masalah virus, mendeteksi virus? Mana dok? Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, rapid test ini kan dapat digunakan untuk deteksi kasus ODP dan PDP pada wilayah yang tidak mempunyai fasilitas untuk pemeriksaan PCR atau juga yang tidak mempunyai media pengambilan spesimennya. Nah, rapid test ini kelebihannya dia sangat cepat dan murah, namun kekurangannya kurang spesifik, dia hanya sensitif saja. Kalau PCR kelebihannya memang lebih spesifik, namun harganya sangat mahal dan butuh waktu yang lama.
Mm-mm. Baik, baik. Nah nih dok, masih banyak ya orang-orang, khususnya mungkin di Indonesia, kalau memakai hand sanitizer-nya, cara memakainya itu belum benar dokter. Ada nih yang cuma semprotkan aja, cuma telapak tangannya nih dok. Nah, ini sekarang aku ada hand sanitizer dengan aku mau tanya nih dok, caranya memakai hand sanitizer yang benar untuk teman-teman di rumah dan kita semua. Oke, pertama kan kita tuangin dulu nih hand sanitizer-nya ke telapak tangan, kemudian kita gosok-gosok di tangan. Iya. Setelah itu ke sela-sela jari. Iya. Nah, ke punggung jari. Mhm. Setelah itu kita diikutin seperti ini. Ini ya dok ya. Ada waktunya nggak sih dok? Kalau misalnya seperti mencuci tangan kan ada waktunya nih dok, kayak 20 detik setidaknya. Nah, kalau hand sanitizer ada nggak nih dok? Kalau hand sanitizer kan cepat kering ya, jadi kita kayaknya harus butuh waktu yang agak cepat. Karena aku juga sendiri biasanya kalau misalnya agak lama keburu kering, jadi harus nuang lagi gitu. Jadi mungkin disesuaikan aja ya. Iya. Terus tadi sampai mana? Sampai sini ya? Iya. Ya, setelah dari sini kita ke ibu jari, digosok juga. Iya, udah. Ya. Setelah digosok, baru biasanya aku sih lengkapin ke pergelangan tangan aja. Pergelangan tangan. Oh, oke. Gitu. Nah nih dok, aku juga penasaran, penting nggak sih dok memakai masker? Apa hanya orang-orang sakit aja atau yang nggak enak badan memakai masker, atau orang biasa aja sedikit-sedikit keluar rumah perlu memakai masker dalam situasi sekarang ini nih dok? Nah, untuk penggunaan masker kan sebenarnya udah dijelasin ya sama kayak Kemenkes sama WHO sebelumnya. Jadi penggunaan masker ini hanya untuk orang yang sakit, kemudian contohnya misalnya orang-orang yang batuk bersin, seperti itu, yang batuk-batuk bersin-bersin terus-menerus. Kemudian juga orang sehat boleh menggunakan masker apabila dia sedang merawat orang sakit atau sedang kontak langsung dengan orang yang terjangkit virus corona. Seperti itu. Jadi kalau untuk orang sehat yang nggak ngapa-ngapain di rumah terus sekedar belanja, nggak diharuskan pakai itu sih. Oke. Nah nih dok, bisa nggak sih dokter tunjukin ke kita cara memakai masker yang benar? Karena sampai sekarang nih dok, menurut pengalaman pribadi aku, banyak banget orang yang masih memakai maskernya itu salah nih dok. Kayak langsung pakai aja nih dok, tapi mereka nggak betulin maskernya atau bener-bener memakai cara yang benar. Nah, gimana nih dok memakai caranya? Memakai maskernya. Aduh, aku nggak bisa contohin, soalnya aku nggak siapin maskernya ya. Siapin masker. Nah, iya, jadi bisa. Itu yang earloop kan ya? Iya, benar. Dokter tunjukin aja deh kayak gimana aku pegang ini. Dimasukin. Oke. Langsung dimasukin ke telinga dulu. Iya. Sebelumnya. Iya. Udah gitu diratain. Diratain sampai bawah, ya. Nah, Nah, kemudian yang di sela-sela hidungnya agak ditekan sedikit, jadi dia ketutup semuanya. Karena ini memang ada kawat ini kan ya dok ya, buat mengikuti bentuk hidung kan ya dokter ya? Iya, jadi biar supaya agak ketutup. Tapi yang nggak harus terlalu dalam sih nggak apa-apa, cuma supaya ketutup semuanya. Oke. Nah, nih dok, menurut dokter, ini kan yang aku pakai sekarang ini adalah masker disposable nih dok. Nah, menurut dokter kalau memakai masker kain itu gimana dok? Kalau masker kain sih, aku sempat searching juga ya, tapi belum dari sumber yang valid. Cuma memang ada sekian persen penyaringan bakteri sama virusnya yang nggak seefektif masker N95 atau masker surgical kayak gitu. Tapi penggunaan masker ini khusus untuk orang yang sakit atau orang sehat yang sedang merawat orang sakit aja ya. Oke. Aku mau tanyain beberapa pertanyaan lagi ya dok, nggak apa-apa ya? Nah. Oke nih dok. Terus menurut dokter gimana sih pencegahan untuk coronavirus ini sendiri? Do and don'ts during this coronavirus pandemic, gimana dok menurut dokter? Oke, yang pertama harus kita lakuin sih cuci tangan sesering mungkin, karena kita kan nggak pernah ingat kita megang apa aja nih, kadang nggak sadar megang-megang sesuatu, kemudian kita nggak tahu nih permukaan itu tuh terpapar virus corona atau enggak, jadi makanya harus sering-sering cuci tangan. Selain itu juga jaga physical distancing untuk memutus rantai penyebaran virus corona, kemudian menjaga daya tahan tubuh bisa dengan cara istirahat yang cukup, makan makanan sehat, olahraga rutin kayak gitu, terus juga hindari menyentuh mata atau hidung sering-sering setelah
memegang sesuatu yang umum yang sering dipegang orang lain. Nah, selain itu juga jangan panik buying ya. Karena kan ingat orang lain lah kalau mau beli sesuatu, jangan sampai sembako habis di mana-mana kayak gitu. Terus yang terakhir juga hindari tempat ramai. Jadi stay di rumah aja ya. Benar-benar. Setuju. Itu kan anjuran pemerintah ya Dok ya untuk stay di rumah aja. Iya, betul sekali. Nah nih Dok, masih ada kelupaan lagi. Tadi mungkin tentang seputar masker. Kayak sebenarnya harus nggak sih Dok kalau misalnya, contoh nih Dok, aku mencontohkan diri aku sendiri. Kalau misalnya aku keluar, sedikit-sedikit aku pakai masker, alat perlindungan diri lah. Atau orang yang banyak sebenarnya yang takut kena matanya nih Dok, takut kena tetesan atau droplets itu loh Dok. Mereka pakai kacamata. Menurut dokter itu perlu nggak sih? Soalnya kan aku tahu itu kalau misalnya banyak orang yang takut terinfeksi, makanya mereka memakai alat perlindungan diri itu Dok. Gimana? Kalau sesuai anjuran sih itu nggak perlu ya. Jadi yang perlu itu adalah physical distancing aja kan sebenarnya udah cukup. Jaga jarak, terus juga harusnya di rumah aja sih ya. Terus dengan physical distancing sama cuci tangan sering-sering sebenarnya itu udah membantu mencegah kok. Nggak harus lebay pakai kacamata, pakai masker, pergi ke swalayan gitu sambil belanja-belanja, itu nggak harus sih. Oh, oke. Nah nih Dok, Kak juga masih mau tanya lagi Dok, nggak apa-apa ya? Nah, iya boleh. Nah nih Dok, aku pribadi sering banget ngelakuin ini setiap pagi. Nah, dengan berjemur maksud saya Dok. Berjemur setiap pagi nih Dok. Nah, apakah juga bisa menjadi cara untuk melawan virus corona? Menurut dokter gimana? Apakah ini benar atau hanya mitos Dok? Nah, untuk persoalan berjemur di pagi hari itu, sebenarnya aku searching sih belum ada yang menyatakan secara langsung ya dari sumber yang valid. Tapi memang berjemur itu baik untuk tubuh agar mendapatkan vitamin D. Namun ada hal-hal yang harus diperhatikan nih, seperti contohnya waktu berjemur itu kan bagusnya antara jam 9 sampai jam 11 dengan durasi waktu 10 atau 15 menit aja untuk mencegah kerusakan kulit dari paparan sinar matahari berlebih kayak gitu. Jadi nggak lebay sampai berapa jam atau dari pagi sampai siang gitu. Ada waktunya dan ada durasi waktunya juga, bagusnya berapa lama. Aku juga sebenarnya penasaran Dok tentang beberapa info-info yang beredar mengenai COVID-19 yang belum tahu benar atau tidaknya. Mungkin pertanyaan agak lucu ya Dok, tapi ini memang dilakuin banyak masyarakat Indonesia. Bukan masyarakat Indonesia aja sih, hampir di seluruh dunia. Nah, benar nggak sih Dok, kalau makan bawang putih itu bisa membantu untuk mencegah COVID-19? Oke, itu enggak ya, tapi bawang putih memang makanan sehat yang mengandung sifat antimikroba. Namun saat ini belum ada pembuktian, penelitian bahwa bawang putih bisa menjaga dari COVID-19 sendiri. Seperti hewan peliharaan. Apakah binatang peliharaan itu bisa terinfeksi virus nih Dok? Nah, untuk itu juga memang belum ada penelitian yang bilang kalau misalnya hewan peliharaan juga bisa terinfeksi. Tapi kita juga alangkah lebih baiknya berhati-hati menjaga tangan tetap bersih sebelum dan sesudah menyentuh hewan. Bagusnya sih cuci tangan ya sebelum dan sesudah. Ini kan kabar angin nih Dok. Nah, apa benar kalau misalnya coronavirus ini bisa menyebar melalui udara? Nah, kalau itu kan tadi aku udah jelasin tuh di awal banget soal penyebaran penyakitnya kan itu dari manusia ke manusia melalui kontak dan juga droplet dalam jarak yang dekat. Jadi kalau misalnya penyebaran melalui udara yang maksudnya kayak dari udara gitu aja, ya enggak sih, kan itu harus dari jarak yang dekat dan juga dari kontak-kontak dari permukaan seperti itu. Apakah orang yang memiliki riwayat seperti penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes itu lebih rentan untuk terkena penyakit virus corona? Kalau soal itu bukan masalah lebih rentan atau enggaknya ya, tapi dengan ada riwayat penyakit tersebut memang dapat memperparah penyakit. Namun bukan berarti yang tidak memiliki riwayat penyakit tidak akan tertular ya, tapi justru bisa tertular walaupun memang tidak menimbulkan gejala, tapi malah dia jadi pembawa karier virus. Kalau untuk anak-anak dan wanita hamil, itu gimana Dok? Apakah mereka lebih rentan atau kayak selalu bilang ibu hamil tolong jaga kesehatan ya, soalnya kayak lebih takut kena penyakit gitu Dok? Gimana? What do you think Dok? Kalau ya sama aja sih sebenarnya ya, bukannya lebih rentan, tapi ya sama aja kan untuk tertular. Jadi ya itu makanya harus jaga diri. Makanya ini kan ada physical distancing dan lain-lain, itu gunanya untuk mencegah penyebaran penyakit.
Apa benar dok? Hmm. Kalau orang yang di atas usia 65 tahun itu memang pasti lebih rentan untuk terkena corona. Oke, semua orang memang punya kesempatan untuk maksudnya untuk tertular virus corona. Masalah penyakit yang lebih tua itu biasanya karena gejalanya lebih timbul dan juga penyakitnya lebih parah dan lebih banyak case yang lebih banyak menimbulkan kematian pada orang tua karena itu penyakit penyertanya. Tapi bukan berarti yang muda juga nggak terjangkit virus, nggak bisa terjangkit virus corona, tetap bisa tertular walaupun memang tidak menimbulkan gejala. Malah justru nanti dia membawa carrier virusnya. Aku tanya, Oke. makanan yang baik, sangat baik mungkin untuk dikonsumsi saat ini. Makanan yang sangat baik. Iya. Sebenarnya semua makanan baik untuk dikonsumsi ya, selagi itu sehat. Jadi bisa mengkonsumsi mungkin sayur-sayuran segar dan buah-buahan gitu aja cukup sih untuk suplemen vitamin-vitamin dari masing-masing buah-buahan tersebut. Jadi memang harusnya sih makan makanan yang sehat aja ya. Saran dan pesan buat kita semua dan teman-teman di rumah, apa dok untuk situasi pandemi ini? Oke, jadi saran aku untuk masyarakat Indonesia lebih Iya. baik patuhi saran dari pemerintah yaitu physical distancing Iya. dan juga stay di rumah aja demi memutus rantai penyebaran virus. Oke. Kemudian selain itu juga sering cuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer memang bila memang tidak ada tempat untuk cuci tangan. Kemudian jaga kesehatan dengan cara olahraga teratur, istirahat cukup dan juga makan makanan sehat. Semoga kondisi di Indonesia bisa semakin baik ke depannya ya. Baik, terima kasih dokter sudah mau menjawab pertanyaan aku dengan sangat baik dan dengan sangat lengkap. Terima kasih ya dok, kalau gitu atas waktu dan informasinya. Nah, untuk teman-teman sekalian yang ingin berjuang bersama Carla untuk melawan virus COVID-19, bisa dengan melakukan cara-cara berikut. Kalian bisa mendonasikan sedikit atau banyak dari penghasilan kalian, dan hasil donasi itu akan dialokasikan untuk pembelian APD atau alat perlindungan diri bagi tim medis yang tengah berjuang sekarang ini. Dan juga untuk pembelian bahan-bahan pokok untuk masyarakat yang terkena dampaknya. Nah, cara-cara berikut adalah kalian bisa visit ke website MNC Peduli di www.mncpeduli.org, lalu klik donasi, atau kalian juga bisa visit Instagram aku @carlayos atau Instagram MNC Peduli @mncpeduli.id. Nah, atau ada option lain kalau misalnya kalian lebih nyaman nih. Kalian bisa langsung transfer ke rekening MNC Peduli dengan nomor rekening berikut.